Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami yang beranggotakan Erin Dela Puspita, Kavina Nitya Kepala Akbari, Lutfi Muharam, Nadira Kaila Prameswari, Najwa Aulia Fazira, Syakira Ramadanti, dan Unggul Ustia Pambudi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya atau apa aja sih contoh-contoh dari ancaman terhadap integrasi nasional itu, nah alangkah lebih baiknya kita harus tahu dulu nih apa sih integrasi nasional itu. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuma saya mengambil intinya di sini bahwa integrasi nasional adalah proses penyatuan sebuah bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupannya, yaitu yakni aspek politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa posisi Indonesia ini sangat strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan untuk samudranya itu adalah Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, karena diapit oleh dua benua dan dua samudra, maka dari itu Indonesia itu berada pada posisi silang. Nah, jadi perlu kita ketahui juga bahwa posisi silang dari Indonesia ini nggak hanya meliputi aspek kewilayahan loh guys, tetapi meliputi aspek sosial juga. Nah, untuk aspek sosialnya apa aja bisa kalian lihat di sebelah sini. Nah, setelah itu baru nih kita masuk ke apa aja sih contoh-contoh ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, untuk ancaman itu tersendiri, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ancaman militer dan non-militer. Nah, untuk ancaman militer tersendiri itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dalam negeri dan luar negeri. Nah, untuk contoh-contohnya itu apa aja, bisa kalian baca di belakang saya ini. Yaitu ada disintegrasi bangsa, keresahan sosial, dan lain-lain. Nah, tapi di video kali ini, kita tuh nggak bakal ngebahas detail tentang apa sih ancaman militer itu, tetapi kita bakal bahas detail tentang ancaman non-militer. Nah, jadi untuk ancaman non-militer sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu ancaman di bidang ideologi, di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Nah, yang pertama itu ada contoh ancaman di bidang ideologi, yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau disingkat GAM. Nah, GAM merupakan suatu organisasi separatis yang pernah ada di Indonesia yang mempunyai tujuan untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, konflik tersebut itu dipicu oleh perbedaan keinginan nih antara organisasi Gerakan Aceh Merdeka dengan NKRI. Nah, maka dari itu para aktivis dari organisasi tersebut ingin memisahkan diri dari NKRI. Nah, untuk akibat dari kejadian tersebut itu dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama itu lemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Yang kedua itu rusaknya etika dan moral bangsa karena sikap dan serta perilaku itu tidak sesuai nih dengan apa yang ada di nilai-nilai di Pancasila. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah memunculkan berbagai gerakan separatis karena adanya perbedaan ideologi. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, yaitu intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Selain itu, ancaman berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Baik, selanjutnya kita akan membahas ancaman pada bidang ekonomi. Pada zaman sekarang ini, rasanya ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Artinya suatu negara harus mempunyai hubungan dalam bidang ekonomi dengan negara lain. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi, tepatnya dalam globalisasi perekonomian. Apa sih globalisasi perekonomian itu? Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan ketika negara-negara di seluruh dunia bersatu menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi ancaman dalam bidang perekonomian. Jadi, ancaman dalam bidang perekonomian itu adalah ancaman yang bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang membuat perekonomian suatu negara menjadi turun atau terancam. Dalam globalisasi perekonomian, kita ambil contoh Indonesia. Indonesia akan mempunyai peluang untuk menjual produk dalam negeri ke luar negeri. Tetapi sebaliknya, produk dari luar negeri juga bisa masuk ke pasar domestik. Nah, hal inilah yang bisa menjadi dampak negatif dari globalisasi perekonomian. Apa saja sih dampak negatifnya? Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri atau impor. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai atau diambil alih oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat adanya perdagangan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang dan koperasi semakin sulit berkembang. Dan yang terakhir itu bisa memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang untuk Indonesia. Oke, setelah membahas ancaman di bidang ekonomi, selanjutnya ada ancaman di bidang sosial budaya. Nah, jadi ancaman di bidang sosial budaya ini dibedakan atas dua macam, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam itu contohnya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut bisa menjadi titik pangkal atau awal timbulnya permasalahan seperti separatisme
separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Tapi kenapa sih bisa seperti itu? Oke, kita ambil satu contoh yaitu isu kemiskinan. Manusia itu mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup dan hal tersebut dapat dibeli dengan uang. Tetapi dengan keterbatasan uang yang dimiliki, namun kebutuhan hidup tetap harus terpenuhi, maka manusia akan mencoba berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya kekerasan, contohnya itu pencurian dan perampokan. Lalu yang kedua, itu ada ancaman dari luar yang timbul sebagai akibat pengaruh negatif dari globalisasi. Yang pertama, itu munculnya gaya hidup konsumtif, yaitu gaya hidup yang selalu ingin mengonsumsi atau menggunakan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, itu munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Contohnya pergaulan bebas, foya-foya, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Yang ketiga, itu ada sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Yang keempat, itu muncullah gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya atau adat barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Yang kelima, itu semakin memudarai semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir itu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh dari ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi sehingga dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, contoh dari ancaman militer adalah agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Nah, gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada banyak ancaman yang datang ke Indonesia. Salah satu penyebab timbulnya ancaman adalah globalisasi. Oleh karena itu, Indonesia harus bersikap tegas terhadap segala pengaruh negatif yang datang dari luar. Hal itu penting untuk menjalankan strategi dalam menghadapi ancaman di berbagai bidang. Nah, di sini saya akan menjelaskan strategi menghadapi ancaman dalam bidang ideologi dan politik. Dalam bidang ideologi dan politik sendiri, globalisasi selalu mengedepankan 4 hal, yaitu keterbukaan, demokratisasi, kebebasan, serta HAM. Nah, keempat hal ini dijadikan acuan oleh negara-negara adidaya bagi negara berkembang. Jika suatu negara tidak mengedepankan keempat hal ini di dalam politiknya, maka mereka akan dijadikan musuh bersama oleh negara-negara adidaya tadi. Nah, kita bisa mengatasi ancaman-ancaman tadi dengan cara pertama, mengadakan demokrasi politik serta mengaktifkan masyarakat dalam arena politik. Kedua, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Ketiga, memperkuat kepercayaan rakyat. Keempat, menegakkan supremasi hukum. Dan kelima, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Hai, nama saya Syakira Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih solusi cara menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, menekankan tingkat pengangguran, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lapangan kerja yang bersifat padat karya. Lalu yang kedua, mengatasi masalah inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi itu merupakan kondisi di mana kenaikan harga pada umumnya berlangsung secara terus-menerus yang mengakibatkan perubahan nilai uang terhadap mekanisme. Dan cara menghadapinya itu yang pertama, penerapan devaluasi, yang kedua meningkatkan tingkat upah. Lalu ada yang ketiga, mengatasi masalah infrastruktur, yaitu melakukan pemerataan pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Lalu yang kedua ada memastikan pendanaan di bidang infrastruktur secara merata. Lalu mengatasi masalah utang dengan negara lain, yaitu dengan cara mengadakan penggalangan dana di seluruh warga Indonesia dan meningkatkan pembayaran pajak. Lalu selanjutnya ada mengatasi masalah korupsi, yaitu dengan cara membangun suplementasi hukum secara lebih kuat dan menciptakan pendidikan berbasis anti korupsi. Lalu yang terakhir ada mengatasi masalah kesenjangan ekonomi, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan menambah lapangan pekerjaan. Terima kasih. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang menimbulkan perubahan sosial, diantaranya faktor yang berasal dari luar maupun dari dalam. Tetapi biasanya, yang berasal dari luar lebih banyak menimbulkan perubahan. Pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menguntungkan, serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, serta keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir saya akan membahas mengenai strategi dalam mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan akan sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dalam mengatasi ancaman tersebut. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5. Sistem pertahanan dan keamanan negara bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan untuk upaya pertahanan. Dan yang terakhir adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.